Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan jangan lupa hari ini adalah H-1 atau tepatnya besok laga ACL 2 antara Persib Bandung menghadapi Lion City Seller, yang mana Persib Bandung harus memenangkan pertandingan besok untuk lolos atau untuk menjaga asal lolos ke babak selanjutnya atau minimal lolos dari fase grup dulu gitu ya. Jadi besok pertandingannya jam 7 malam live di RCTI maupun RCTI Plus atau Vision Plus buat teman-teman yang memang tidak bisa nonton di televisi, bisa live streaming gitu ya. Nah besok juga kita coba sharing deh untuk link yang memang buat teman-teman nggak punya kuota, lagi ada di luar, nggak bisa nonton di TV ya, yang penting lah kita doakan dulu untuk kemenangan Persib Bandung. Linknya besok nyusul ya insya Allah teman-teman. Jadi setengah jam sebelum pertandingan itu biasanya sudah banyak link-link yang disediakan. Nah ini juga untuk update mengenai skuad Persib Bandung, mengenai kesiapan besok menghadapi ACL 2 ini sudah hampir 100% teman-teman sudah siap. Bojan Hodak sudah menerapkan beberapa taktik dan strategi baru katanya, jadi tidak akan sama dengan taktik menghadapi Persebaya Surabaya, karena pelatih lawan biasanya melihat taktik atau pertandingan terakhir antara tim yang akan dihadapinya gitu. Jadi mungkin ya kemarin yang dilihat pertandingan ketika Persib menghadapi Persebaya, jadi ya Bojan Hodak tidak ingin mengambil satu resiko ketika menerapkan taktik yang sama. Jadi menurut Bojan Hodak ya saya akan menggunakan taktik dan skema yang berbeda tergantung lawannya dan tergantung pemain siapa yang akan diturunkan. Kalau kemarin kan ya Bojan Hodak juga mengatakan walaupun menang dia tidak bisa menurunkan kekuatan terbaiknya katanya. Nah ini juga besok mudah-mudahan ya pemain-pemain pilihannya atau pemain-pemain terbaik sudah bisa diturunkan, sehingga saya sangat siap menurunkan untuk taktik yang powerful lah untuk mengejar kemenangan perdana gitu ya di ACL 2 untuk menjaga asal lolos dari fase grup ini. Nah ini untuk beberapa pemain yang sudah bisa tampil, diantaranya Maklok juga sudah bisa tampil karena ya tidak ada hukuman apapun di ACL 2. Lalu juga Gustavo Franca sudah bisa main, lalu juga minus ini ya Adam Alis katanya yang sakit teman-teman. Jadi sakit, Adam Alis tidak bisa dimainkan sehingga ya mungkin langsung memainkan Melson 5 di situ untuk kemungkinan bisa tes terakhir untuk Melson 5 lah di sini. Kalau di Liga 1 nggak gacor, kemungkinan di ACL 2 bisa gacor mungkin gitu ya pikiran Bojan Hodak. Tapi ya kita lihat besok lah apakah diturunkan dari menit awal atau tidak. Tapi kalau diturunkan dari menit awal memang ini menjadi ujian terakhir Melson 5 di Persib Bandung atau di setengah musim ini gitu, untuk ya masa depannya lah nantinya gitu. Nah ini juga untuk ya DDS, banyak yang bertanya apakah memang DDS akan diturunkan atau tidak. Jadi Bojan Hodak mengatakan belum berpikir untuk menurunkan DDS karena ya hari ini adalah penentuan juga untuk David da Silva. Apa hasilnya yang akan diterima ya mungkin nanti baru kita update-nya sore atau malam gitu ya kalau sudah keluar hasilnya. Jadi untuk hasil MRI atau untuk cek tubuh secara keseluruhan ini baru keluar hari ini, dan ini juga menurut Bojan Hodak kalaupun hasilnya bagus ya saya juga tidak berpikir bisa memainkan. Kalaupun bisa main tidak akan full, kalaupun tidak bisa main ya nggak apa-apa karena kita masih banyak pemain-pemain potensial, pemain-pemain bagus juga yang bisa diturunkan menurut Bojan Hodak. Jadi bukan hanya soal DDS main atau tidak katanya. Jadi kalau memang hasilnya pun sekarang ternyata ya dikatakan ada penyakit ini, penyakit itu ya apalagi begitu gitu. Jadi ya nggak akan diturunkan lah. Nah ini juga satu catatan baru buat Bojan Hodak bahwa ya
bukan hanya penampilan seseorang saja yang menurun, tapi segi kondisi kesehatan tubuhnya juga dipertimbangkan gitu ya. Walaupun secara fisik ya kita lihat DDS baik-baik saja, sudah ikut latihan beberapa hari yang lalu, tapi ya mungkin ada hal-hal yang tidak kita ketahui teman-teman, sehingga ya Bojan Hodak ragu untuk menampilkan DDS besok di ajang ACL 2. Tapi kita lihat nantilah hasilnya dulu, baru keputusan Bojan Hodak bagaimana. Karena menurut tim dokter Persib juga, untuk tim dokter ya memang menyarankan kalau mau main mangga boleh silahkan karena tidak ada cedera, tapi keputusan akhir ada di Bojan Hodak. Apakah berani mengambil resiko, takutnya memang ada penyakit atau tidak ada penyakit, nah ini kita nggak tahu ya, tapi ya mudah-mudahan lah yang terbaik untuk DDS gitu. Nah ini ada, kita masuk ke beberapa pertanyaan buat teman-teman bobotoh kemarin yang nanya, Kang saya tidak tahu katanya cara beli tiketnya bagaimana, ingin ke stadion. Nah ini buat teman-teman bobotoh yang baru akan menonton atau belum pernah nonton sama sekali, teman-teman silahkan ya download dulu Persib Apps, karena sekarang harus memiliki tiketnya secara online atau membeli tiket secara online full gitu ya. Jadi setelah login, ini teman-teman langsung ke menu paling bawah ketiga dari sebelah kiri gitu ya, 1, 2, 3, atau dari layar kaca teman-teman, pokoknya menu ketiga dari sebelah kiri. Nah itu ada menu tiket, diklik saja menu tiket, lalu di situ nanti ada Liga 1 2024 2025, lalu diklik nanti ada EPA, lalu ada ACL 2, lalu ada Liga 1 2024 dan sebelumnya gitu. Nah ini diklik yang ACL 2-nya saja, atau ya ACL 2 lah, diklik. Nah di situ di scroll sedikit saja, lalu di bawahnya akan ada menu beli tiket. Nah di sini teman-teman bisa langsung beli tiket, melakukan pembayaran dalam jangka waktu 2,5 menit atau 3 menit lah. Nah di sini teman-teman harus milih tribun karena hanya ada 3 tribun gitu ya, VIP dan juga timur. Nah teman-teman juga kalau sudah bisa diklik beli tiketnya, tinggal melakukan pembayaran saja. Di situ banyak beberapa metode pembayarannya, disesuaikan saja, dan setelah itu tunggu email konfirmasinya sudah berhasil dan juga di WA gitu ya. Jadi nanti tinggal kode barcode-nya dibawa pada saat penukaran di Kodim di Kutawaringin. Nah ini juga kalau memang teman-teman ada satu kesulitan, katakanlah yang biasa pakai wifi di rumah atau di kantor atau di tempat kerjaan yang lain, ketika keluar tidak ada kuota, nah ini bisa di screenshot, untuk barcode-nya screenshot, besok ditunjukkan kepada petugas pada saat penukaran gelang gitu ya, tiket gelang. Nah ini bisa itu secara offline. Nah lalu untuk yang memang kesulitan masuk, sudah daftar lama tapi belum bisa berhasil masuk beli tiket karena masih reconnecting terus atau loading lah istilahnya mah. Nah ini teman-teman tinggal log out lalu masuk lagi, login lagi, insya Allah sudah lancar. Karena iya beberapa untuk jaringannya memang masih berbenturan gitu ya, jadi ya mudah-mudahan diperbaiki lagi oleh tim IT Persib Bandung. Dan untuk update sampai malam tadi jam 11 malam itu saya update-nya masih sekitar 5.000-an tiket yang terjual ya, 5.200 berapa gitu ya, saya lupa, 5.200-an, pokoknya 5.000-an tiket itu sudah terjual. Nggak tahu ya kalau hari ini nambah lagi berapa, nanti kita coba update malam ya, mudah-mudahan naik gitu ya, jadi biar tidak kosong banget. Dan kemarin juga ada yang bertanya kenapa ya hanya Tribun Timur dan VIP saja yang dibuka, apakah PT LIB juga melarang ACL 2 ini untuk tidak dihadiri penonton di Tribun Utara dan Selatan? Nah ini jawabannya tidak teman-teman, tidak terkait. PT LIB maupun PSSI tidak ada intervensi mengenai keputusan menutup Tribun Utara dan Selatan Jalak Harupat. Ini di ACL 2 ini memang sepenuhnya panpelnya juga beda gitu ya, panpel ACL 2 dengan panpel Liga 1 itu berbeda. Nah ini untuk peraturannya memang dibuat oleh manajemen Persib sendiri karena untuk lebih efisiensi katanya teman-teman, tapi saya tidak bisa terlalu menjabarkan efisiensinya untuk apa, tapi ya banyak
ya mungkin penjabaran yang agak liar gitu ya, mungkin ya katakanlah biar tidak ada yang berusuh gitu ya. Menurut Wahaji Umu juga kemarin takutnya 2% ini berulah lagi, jadi ya dampaknya ke 98% bobotoh yang baik-baik itu nanti mimiluan lah gitu, jadi ikut-ikutan. Takutnya ya diantisipasi itu dulu saja. Jadi ada penutupan ini untuk pada kesimpulannya adalah untuk efisiensi dari manajemen, tapi ya saya punten pisan tidak bisa menjabarkan secara jauh teman-teman, ya silahkan saja berpendapat masing-masing gitu ya, karena itu bebas dan gratis teman-teman. Nah ini untuk terakhir, mungkin untuk tiket jangan beli di calo karena masih banyak tersedia di aplikasi, tapi ya itu pilihan sekali lagi lah teman-teman. Kalau memang susah menggunakan aplikasi ya mau nonton ada calo ya mangga saja, yang penting ya tiketnya asli ya. Jadi tiket keasliannya kalau mau ya janjiannya harus ada ya kesepakatan yang pageh gitu ya. Kalau memang takutnya itu tiket palsu harus gimana, jadi minta nomor telepon penjualnya dan lain sebagainya. Itu penting banget karena ya di saat posisi tiket masih banyak ya beli aja di aplikasi resminya, di Persib Apps-nya teman-teman. Jadi ya lebih aman, lebih nyaman juga gitu ya. Dan mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.